Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Haji Popo Suryana, SE MSI, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan ini, adapun topik yang akan kami bahas adalah Service Marketing Communication atau komunikasi pemasaran jasa. Perkenalkan, nama saya Aditya Fahrijal Sudrajat yang akan bertugas sebagai moderator pada kali ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini, adapun anggota kelompok saya adalah Tasya Radiana Tarigan dan Meilani Lestari. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Tasya membacakan materi yang pertama. Komunikasi pemasaran layanan terpadu. Pemasar jasa perlu merancang strategi komunikasi yang efektif. Melalui ini, mereka dapat menggunakan model komunikasi layanan terpadu sebagai paduan kerangka kerja yang diatur di sekitar model 5Ws. 5W tersebut adalah who, siapa target audiens kita, apakah mereka prospek, pengguna, atau karyawan. What, apa yang perlu kita komunikasikan dan capai, apakah tujuan berhubungan dengan perilaku konsumen dalam pra-pembelian, pertemuan layanan, atau pasca konter panggung. How, bagaimana kita harus mengkomunikasikan hal ini, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan yang disebabkan oleh ketidakberwujudan layanan. Where, di mana kita harus mengkomunikasikan ini, campuran media mana yang harus kita gunakan. When, kapan komunikasi harus dilakukan. Yang kedua, menentukan target sasaran. Ada 3 halayak sasaran yang luas. Who dari komunikasi layanan. Mereka adalah 1. Prospek yang dapat dicapai melalui komunikasi tradisional media seperti dalam pemasaran barang. 2. Pengguna saat ini yang dapat dijangkau melalui saluran komunikasi yang lebih hemat biaya seperti pemberian layanan perusahaan saluran. Misalnya karyawan layanan, jaringan cabang, laporan rekening, dan saluran layanan mandiri. Dan yang ketiga, ada karyawan sebagai audiens sekunder yang bisa sangat termotivasi dengan pesan komunikasi yang tepat. Lalu ada tujuan komunikasi pemasaran. Pada tingkat yang paling umum, tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk menginformasikan, mendidik, membujuk, mengingatkan, dan membentuk perilaku, serta membangun hubungan. Tujuan komunikasi dapat bersifat strategis dan taktis, dan biasanya merupakan penggabungan keduanya. Tujuan strategis termasuk membangun ekuitas merek, memposisikan merek terhadap persaingan, dan reposisi itu. Tujuan komunikasi layanan taktis. Tujuan taktis dapat diatur sesuai pemasaran layanan corong, komunikasi yang merinci, berbagai tujuan potensial menggunakan model 3 tahap perilaku konsumen layanan sebagai kerangka panduan. Sebuah kunci takeaway dari corong ini adalah bahwa tujuan komunikasi bisa sangat spesifik dan menangani setiap aspek perilaku konsumsi layanan dalam satu pra-pembelian tahap, misalnya menekankan pentingnya atribut di mana perusahaan menggulungi dan mengurangi resiko yang dirasakan. 2. Tahap pertemuan layanan, misalnya memandu pelanggan melalui proses pelayanan, mendorong perilaku antrian yang tepat dan mengelola persepsi kinerja, serta 3. Tahap pasca pertemuan, misalnya membentuk pelanggan kepuasan dan mendorong perilaku rujukan dan loyalitas. Selanjutnya ada pesan komunikasi layanan yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Masalah tidak berwujud. Jasa dan produk adalah 2 jenis yang berbeda. Pada produk tentunya bisa diketahui dengan semua panca indera, baik itu dilihat, dicecap,
dirasa dengan lidah, didengar, dicium, dan sebagainya, sebab memiliki fisik. Namun sebaliknya, pada jasa yang sifatnya tidak berwujud atau intangibility, tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dicium atau didengar. Mengatasi masalah tidak berwujud. Strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakter intangibility menekankan petunjuk-petunjuk yang tampak, menggunakan sumber daya personal lebih banyak daripada sumber daya lainnya, mensimulasikan atau mendorong komunikasi dari mulut ke mulut, menciptakan citra atau image organisasi yang kuat, memanfaatkan akuntansi biaya dalam penetapan harga, melakukan komunikasi pernah beli, seperti informasi mengenai kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, serta kritik saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melanie. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pesan komunikasi pemasaran layanan. Marketing Communication Mix atau bauran komunikasi pemasaran adalah kombinasi metode komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk tertentu. Ini mencakup iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Pesan komunikasi pemasaran layanan. Marketing Communication Mix atau bauran komunikasi pemasaran adalah kombinasi metode komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk tertentu. Ini mencakup iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Komponen bauran komunikasi pemasaran ada 5 bauran, yaitu iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan terakhir pemasaran langsung. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi berasal dari sumber yang berbeda. Pesan yang ditransmisikan melalui sumber pemasaran tradisional, pesan ditransmisikan secara online, pesan yang ditransmisikan melalui saluran pengiriman layanan, dan pesan berasal dari luar organisasi. Keputusan waktu komunikasi pemasaran jasa. Ada contoh menjalankan strategi marketing dalam bisnis. Salah satunya pemasaran lewat sosial media, YouTube, dan lainnya, pemasaran produk atau layanan dengan paid promote, pemasaran lewat sponsorship, turut aktif dalam mengikuti bazar atau festival, strategi pemasaran produk lewat marketplace, lakukan endorsement lewat selebgram. Keputusan anggaran dan evaluasi program. Menetapkan anggaran adalah salah satu keputusan yang paling sulit untuk dibuat. Dalam praktiknya, perusahaan jasa menggunakan sejumlah metode untuk menentukan anggaran komunikasi mereka, termasuk mengalokasikan persentase penjualan dan keuntungan, mencocokkan pengeluaran pesaing, dan menggunakan anggaran tahun lalu dan menambah atau menguranginya, tergantung pada penghasilan komunikasi tahun lalu dan rencana masa depan perusahaan. Metode penyusun anggaran. Di sini ada mendefinisikan tujuan komunikasi di sepanjang layanan, menentukan tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan terakhir memperkirakan biaya program estimasi biaya menjadi dasar untuk anggaran promosi yang diusulkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adit. Baik, saya lanjut. Masalah etika dan privasi konsumen dalam komunikasi. Komunikasi merupakan proses yang sudah pasti kita lakukan dalam sehari-hari. Manakala seseorang berkomunikasi tetapi tidak mengindahkan etika. Tentu saja ini bisa menimbulkan permasalahan. Masalah-masalah yang ditimbulkan karena komunikasi yang tidak memperhatikan etika tentu sangat banyak. Kasus privasi dalam etika komunikasi. Penyadapan, blackmail, penyebaran rumor, propaganda, penyalahgunaan informasi, pemalsuan identitas, fitnah, dan persekusi. Peran desain grafis perusahaan. Peran seseorang desainer sangat penting dalam setiap lingkup, apalagi dalam tingkat industri. Karena jika informasi atau komunikasi persuasif disampaikan dalam bentuk yang biasa saja, tentu tidak akan menarik perhatian. Oleh karena itu, kreativitas seseorang desainer grafis mutlak diperlukan. Contohnya, berangkat ke kampus, melihat baliho, flyover di jalanan, terdapat coret-coret di tembok
jalanan hingga kemasan minuman ringan yang kita beli di supermarket. Peran seorang desainer grafis sangat dibutuhkan. 1. Menyampaikan pesan dengan bentuk visual yang kreatif. 2. Kontennya akan lebih efektif dan efisien. 3. Desainer grafis dapat lebih menghemat waktu. 4. Desain grafis paham prinsip dan elemen desain. 5. Desainer grafis menentukan desain branding yang baik. Komunikasi pemasaran terpadu. Integrated Marketing Communication IMC atau biasa disebut komunikasi pemasaran terpadu merupakan suatu strategi pemasaran bagi bisnis untuk mengkomunikasikan pesan yang sama di semua saluran pemasaran. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi IMC ini adalah untuk mempengaruhi halayak ramai dengan elemen promosinya sampai ke tingkat kognisi, afeksi, dan konasi. IMC adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin komunikasi. Misalnya, periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan PR, serta mengkombinasikan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimal. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.